Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi pada mata kuliah analisis data finansial. Kita sekarang masuk minggu ketiga. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang simple linear regression atau bisa dengan kata lain adalah linear regresi sederhana. Baik, capaian pembelajarannya untuk materi hari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teori regresi linear sederhana. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis data menggunakan regresi linear sederhana, dan mahasiswa mampu menjelaskan hasil analisis dari regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini masuk dalam kategori supervised learning ya. Jadi pada supervised learning itu ada banyak sekali metode regresi. Untuk saat ini kita pelajari dulu tentang yang sederhana dulu, yaitu regresi sederhana, nanti ada regresi berganda, regresi Poisson, dan sebagainya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan dari analisis regresi sederhana. Kemudian dalam regresi sederhana itu nanti untuk estimasi parameternya itu biasanya menggunakan OLS. Kemudian nanti bagaimana cara evaluasi model, dan kemudian bagaimana cara menganalisis residualnya. Untuk pengertian regresi linear sederhana, di sini regresi linear sederhana itu digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel terikat atau variabel dependent dan satu variabel bebas. Jadi pada linear sederhana itu variabel bebasnya hanya ada satu variabel. Di mana syarat yang harus dipenuhi itu ada 4 di sini. Yang pertama, jumlah sampel yang digunakan itu harus sama antara variabel X dan Y-nya itu jumlahnya harus sama. Kemudian jumlah variabel bebas X-nya ini hanya satu. Nilai residualnya harus berdistribusi normal. Kemudian terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Di mana ini adalah nama-nama variabel ya, atau nama-nama lainnya, di mana variabel Y itu biasanya dikatakan variabel terikat, variabel dependent, variabel tak bebas, dan variabel respon. Itu biasanya nama-nama lain dari variabel Y. Kemudian variabel X itu biasanya adalah variabel tak terikat ya, kebalikannya variabel independen, variabel bebas ya, atau bisa juga variabel prediktor. Nah, di awal sebelum kita masuk ke analisis regresi ya, kita bisa mengidentifikasi awal apakah hubungan itu hubungan X dan Y itu ada bersifat linear atau tidak, itu adalah dengan menggunakan scatter plot. Jadi scatter plot itu adalah suatu tools ya atau alat untuk identifikasi awal hubungan antar variabel dependent dan variabel independent. Kemudian di sini di sisi yang sebelah kiri bisa dikatakan ini adalah variabel linear yang sangat kuat karena ini membentuk pola linear, garis miring linear ya. Kemudian di sebelah kanan bisa dikatakan di sini adalah variabelnya memiliki hubungan yang tidak linear karena dia bersifat eksponensial. Biasanya kalau variabel-variabel seperti ini untuk analisis menggunakan analisis regresi linear itu datanya harus ditransformasi terlebih dahulu. Tapi jika di awal sudah membentuk pola seperti ini, maka bisa dilanjutkan untuk langsung menggunakan analisis regresi linear sederhana. Selain menggunakan scatter plot tadi untuk melihat hubungan antara variabel X dan Y, kita biasanya juga menggunakan korelasi Pearson ya, di mana korelasi Pearson itu rumusnya seperti ini, dan di mana korelasi nanti bisa dikatakan ada hubungan atau tidak seperti itu, hubungan yang linear atau tidak linear. Kita masuk ke persamaan regresi linear sederhana, di mana penulisan model regresi secara umum menurut Friis ya dan Olive itu adalah seperti ini, di mana YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus error I ya, di mana I itu adalah jumlah datanya 1 sampai N, jumlah sampel.
di mana beta 0 dan beta 1 ini adalah parameternya yang akan dicari dalam persamaan regresi. Kemudian E ini adalah error pada case ke I seperti itu. Dan bisa model ini bisa disederhanakan menjadi penulisannya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus error. Di mana parameter-parameter beta 0 dan beta 1 ini kita duga atau kita estimasi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, atau bisa dikatakan dengan kata lain adalah namanya ordinary least square. Pendugaan parameternya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ya, atau metode estimasi OLS namanya. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam bagaimana penurunan rumusnya untuk mencari parameternya. Sepertinya ini sudah pernah kalian dapatkan di metode statistika ya. Ini saya ringkas aja gimana rumusan untuk mencari beta 0 dan beta 1 adalah seperti ini. Kemudian pada evaluasi model, di mana dasar pengambilan keputusan apakah variabelnya itu parameternya itu signifikan atau tidak. Ini ada dua dasar pengambilan keputusannya, yaitu yang pertama, membandingkan nilai signifikansinya dengan nilai probabilitas atau nilai alfa yang kita tentukan, dan biasanya adalah alfa 5% atau 0,05. Dia dikatakan jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi jika nilai signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05, itu artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, kita bisa membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Tapi jika kita menggunakan ini, kita harus mencari dulu nilai T tabelnya. Jika membandingkan T hitung dan T tabel, aturannya seperti ini. Jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini saya akan memberi contoh analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan data Word 95. Tampilannya seperti ini, di mana saya mau mengambil variabel GDP capital ini sebagai variabel Y, dan life expectancy-nya untuk female ini adalah variabel X-nya. Kita ingin melihat pengaruh angka harapan hidup wanita ini, seberapa besar pengaruhnya terhadap GDP capital. Baik, ini adalah langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat kita membuka SPSS. Jika data terlebih dahulu kita import dulu ke dalam SPSS ya. Jika data sudah ada di dalam SPSS, kemudian kita klik di sini Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, maka akan dihasilkan tampilan seperti ini, di mana dependennya ini adalah variabel Y-nya, apa yang akan kita masukkan. Di sini adalah gross domestic product-nya atau GDP-nya. Kemudian variabel independennya, variabel X-nya, kita masukkan average female life expectancy-nya, angka harapan hidupnya dari wanita. Ini kita masukkan ke variabel X. Kemudian setelah itu di sini ada beberapa pilihan. Kita klik dulu di sini ada save ya. Pada save ini kita klik, kita tambahkan centang pada collinearity diagnostiknya. Ini adalah untuk menguji multicollinearitasnya. Kemudian pada save ya, pada save itu tadi pada statistik. Oh maaf, ini statistiknya kita tambahkan centang pada collinearitas. Kemudian pada bagian save kita centang untuk residual unstandardized-nya. Ini untuk kita lihat untuk pengujian residual normalnya ya, untuk uji residualnya.
Kemudian ini pada plot kita masukkan di sini, kita centang dulu histogram dan normal probability plotnya. Kemudian untuk y-nya ini untuk melihat diagram uji identik nantinya. Di mana y-nya kita masukkan S recit, x-nya adalah Z predict. Setelah itu klik continue, jika sudah klik OK, maka outputnya atau hasil keluaran SPSS-nya nanti akan seperti ini, di mana yang pertama muncul adalah variabel entered atau remove ya. Ini hanya untuk menjelaskan variabel-variabel apa saja yang digunakan pada analisis regresi tersebut. Di sini ada variabel entered, itu masuk variabel entered-nya di sini bernilai average female life expectancy, ini sebagai variabel independennya. Kemudian GDP-nya sebagai variabel dependent, serta metode yang digunakan ini adalah metode enter. Kemudian ini ada model summary. Model summary ini adalah digunakan untuk menguji kebaikan model dari model regresi yang ada. Di mana R itu adalah nilai korelasi atau menyatakan hubungan dari variabel tersebut, apakah dia lemah atau kuat. Kemudian untuk R square-nya ini adalah nilai koefisien determinasi ya. Dia menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi maksudnya di sini adalah sumbangsih variabel X terhadap Y itu sebesar 41,2%. Atau bisa juga variabel X ini menjelaskan sebesar 41,2% terhadap variabel Y. Kemudian ada adjusted R square. Ini adalah nilai R square yang telah disesuaikan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah dia juga mempertimbangkan penambahan jumlah variabel. Jika variabel itu lebih dari 2, biasanya banyak peneliti itu untuk mengetahui koefisien determinasinya, dia menggunakan adjusted R square. Kemudian ada standard error of the estimation. Maksudnya standard error of the estimation ini adalah menunjukkan suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Di mana nilai 4990 ini maksudnya adalah banyaknya kesalahan dalam prediksi nilai GDP itu sebesar 4990 dalam satuan GDP-nya. Suatu model itu dikatakan baik jika R square atau R kuadratnya itu lebih dari 75%. Untuk selanjutnya hasil outputnya adalah output ANOVA. Di sini output ANOVA itu bisa dikatakan untuk pengujian serentak ya. Digunakan untuk menguji serentak, yaitu untuk mengetahui apakah variabel independennya, variabel X1, X2 sampai Xn itu secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Biasanya uji serentak ini berlaku atau bisa digunakan pada uji regresi berganda. Karena X-nya lebih dari 1. Tapi kalau misalnya uji regresi linear sederhana, karena X-nya hanya 1, maka dia ya secara bersama-sama bersamanya dengan siapa? Karena X-nya hanya 1 saja. Untuk perumusan hipotesisnya, biasanya H0 itu kita tentukan H0 H1-nya. H0 itu adalah tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. H1-nya ada pengaruh secara signifikan antara variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Di sini ada outputnya. Kemudian cara pengambilan keputusannya kita lihat nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansinya bernilai 0 ya. Ini berarti nilai signifikansi kurang dari 0,05 berdasarkan dasar pengambilan keputusan tadi. Itu berarti dia akan tolak H0. Artinya berarti ada pengaruh signifikan antara variabel X dan Y terhadap variabel Y. Kemudian ada uji parsial. Uji parsial ini dilakukan untuk mengetahui variabel prediktor itu berpengaruh atau tidak, berpengaruh signifikan atau tidak dalam model secara individu. Dimana biasanya ini kalau misalnya variabel X-nya lebih dari 1, maka pengujiannya 1 per 1. Apakah variabel X1 itu
signifikan terhadap variabel Y, apakah variabel X2 signifikan terhadap variabel Y. Tapi karena ini hanya ada satu variabel X saja, maka uji parsialnya juga hanya satu saja. Nah, variabelnya X1 saja. Kita lihat di sini konstantanya sudah signifikan, kemudian variabel X-nya signifikan. Maka dapat kita katakan berarti dia tolak H0. Berarti ada pengaruh secara signifikan antara variabel average female life expectancy dengan gross domestic product. Kemudian, bagaimana cara menentukan model regresinya? Untuk menentukan model regresinya, kita lihat nilai B-nya di sini ya, untuk nilai koefisiennya, di mana ini adalah beta 0, berarti ini adalah minus 217, ini adalah beta 0-nya, kemudian plus beta 1-nya adalah 393, dikali dengan life expectancy female. Maka didapatkan model regresi seperti ini. Interpretasinya adalah jika life expectancy-nya naik 1 tahun, karena satuan life expectancy-nya ini dalam tahun ya, maka GDP-nya akan naik sebesar 393,646. Kemudian kita masuk ke analisis residual. Dalam uji regresi, itu ada yang namanya uji asumsi klasik, harus memenuhi beberapa hal, di mana residualnya itu harus memenuhi asumsi IIDN, atau independen, identik, dan berdistribusi normal dengan min 0 dan variannya sigma kuadrat. Untuk independen itu biasanya ditampilkan dalam scatter plot seperti ini, di mana sebaran titik-titiknya ini tersebar secara merata dan dia tidak membentuk suatu pola. Pada data Word tadi ya, untuk GDP dan life expectancy didapatkan hasil scatter plot seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan dia independen atau tidak? Begini tipsnya. Jika titik-titik data itu menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y dan sumbu X-nya, serta tidak membentuk pola tertentu seperti zigzag, menumpuk, atau linier seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dia bisa dikatakan independen. Tetapi pada hasil yang ada ini, pada contoh ini masih dapat dikatakan dia masih membentuk suatu pola linier ya, dia tidak tersebar secara merata, maka dapat disimpulkan residualnya ini masih belum independen. Kemudian ini adalah untuk menguji asumsi identik ya, residual identik, yaitu dengan melihat nilai VIF atau toleransinya pada collinearity statistiknya. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 atau nilai VIF-nya kurang dari 10, maka residualnya bisa dikatakan identik. Artinya tidak terjadi korelasi yang sangat kuat antar sesama variabel bebas. Kemudian ini adalah analisis untuk distribusi normalnya pada hasil GDP dan life expectancy tadi, residualnya membentuk histogram yang sudah berpola normal ya, sudah membentuk lonceng seperti ini, bisa dikatakan residualnya sudah berdistribusi normal. Atau bisa dilihat dari normal plotnya di sini, titik-titik ini berada di dekat garis linier ini. Kemudian analisis regresi pada R, kita menggunakan fungsi LM ya. Pada sintaksnya itu biasanya sama dengan LM, kemudian formula, koma, kemudian datanya. Di mana formula itu biasanya Y, kemudian garis lengkung seperti ini, dan X. Kemudian kita lihat summary-nya, kemudian kita panggil dengan summary, kemudian model ini tadi. Ini contohnya, misalnya suatu modelnya itu kita panggil dengan fungsi LM, yaitu Y dan X-nya, GDP-nya, kemudian life expectancy-nya.
Ini adalah Y-nya, ini X-nya, kemudian koma, kemudian datanya ada kita taruh di mana. Kemudian kita panggil dengan summary, kemudian summary model. Maka keluar hasilnya seperti ini. Untuk koefisiennya bisa kita lihat di sini. Ini adalah estimasi parameternya. Kemudian ini adalah nilai signifikansinya. Kita bisa lihat di sini kurang dari 0 ya, berarti signifikan. Kemudian untuk R-nya, R square-nya ada di sini. Ini R square-nya, ini adjusted R square-nya. Baik, sekian untuk materi analisis regresi sederhana. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.